Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Perkenalkan, nama saya Ines. Nama saya Erni. Nama saya Jenny. Dari lingkungan Santa Odilia, Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Di vlog Katekesi Digital ini, kita bersama-sama masuk dalam suasana syukur memperingati pesta nama pelindung lingkungan kita, Santa Odilia. Melalui kesempatan ini, kita ingin mengenal lebih dekat sosok kudus yang hidup pada abad ke-7 ini, yang adalah seorang wanita yang kuat, penuh iman, dan menjadi sumber inspirasi sepanjang masa. Hari ini kita merenungkan pesan utama dari Santa Odilia, memohon mata iman agar kita mampu melihat terang Tuhan dalam hidup kita, terhindar dari kegelapan dosa, dan memohon kesembuhan khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan pada penglihatan. Semoga melalui kisah hidup dan teladan Santa Odilia, hati kita semakin terbuka untuk melihat karya kasih Tuhan dalam keseharian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita merenungkan kisah hidup dari Santa Odilia. Sebelum itu kita mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, terang bagi setiap hati yang mencari Engkau. Pada peringatan Santa Odilia ini, bukalah mata iman kami, agar kami mampu melihat kehendak-Mu dan berjalan dalam terang-Mu. Jauhkan kami dari kegelapan dosa, dan jadikan hidup kami pantulan kasih-Mu. Semoga teladan Santa Odilia menguatkan kami dalam pesiarahan hidup, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Odilia lahir sekitar tahun 660 di Alsace, wilayah yang kini berada di Prancis. Ia berasal dari keluarga bangsawan, putri dari Duke Adalrich. Namun sejak lahir ia mengalami kebutaan, sebuah kondisi yang saat itu dianggap sebagai aib oleh keluarga bangsawan. Karena itulah Odilia sempat disembunyikan dan dibesarkan jauh dari keluarganya. Pada masa kecil hingga remaja, Odilia dibesarkan di sebuah biara. Para suster melihat bahwa meski ia tak dapat melihat secara fisik, ia memiliki kejernihan batin, kerendahan hati, serta kepekaan rohani yang luar biasa. Di tempat inilah Odilia mulai semakin mengenal Tuhan dan menumbuhkan cintanya pada hidup doa. Ketika beranjak dewasa, sebuah peristiwa besar terjadi saat menerima sakramen baptis. Matanya terbuka dan ia memperoleh penglihatan secara ajaib. Mujizat ini mengubah hidup Odilia serta keluarganya dan meneguhkan panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Setelah mukjizat tersebut, Santa Odilia merasakan panggilan untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia kembali kepada keluarganya dan ayahnya menghadiahkan sebuah kastil yang akhirnya ia ubah menjadi biara Hohenberg, tempat ia menjadi pemimpin komunitas religius. Sebagai pemimpin biara, Odilia dikenal penuh welas asih, sederhana dan tegas dalam kasih. Ia merawat orang sakit, memberi makan orang miskin, dan mengajarkan kehidupan rohani kepada para suster. Banyak orang datang kepadanya untuk memohon doa dan penyembuhan, terutama mereka yang menderita penyakit mata. Beberapa sumber menyebutkan adanya mukjizat-mukjizat penyembuhan melalui doa Santa Odilia. Namun, yang lebih penting dari mukjizat fisik adalah mata iman yang ia tanamkan pada semua orang. Kemampuan melihat dunia dengan kacamata kasih Tuhan, bukan kegelapan, putus asa, atau ego pribadi. Santa Odilia dihormati sebagai pelindung bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan dan penyakit mata, serta pelindung berbagai komunitas religius di Alsace dan Eropa. Banyak gereja didedikasikan untuknya dan hingga kini umat berziarah ke makamnya untuk memohon kesembuhan dan kejernihan hati. Dalam dunia yang penuh distraksi, kabut informasi, dan tekanan hidup, teladan Santa Odilia mengingatkan kita untuk memiliki mata iman, melihat hidup bukan hanya dengan kemampuan fisik, tetapi dengan kejernihan hati yang diarahkan pada Tuhan. Ia mengajak kita untuk tidak menyerah pada keterbatasan,
tetapi membiarkan Tuhan menyembuhkan, membersihkan, dan menuntun hidup kita. Cara meneladaninya sederhana, membangun disiplin doa, berbelas kasih kepada sesama, menjaga kemurnian hati, dan memberi ruang bagi Tuhan untuk menyatakan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Dengan mata iman, kita mampu melihat bahwa terang Tuhan selalu lebih kuat dari kegelapan apapun yang menghadang. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda dari kegiatan Allah dan gambar kebaikan-Nya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa terang Tuhan selalu memancar bagi mereka yang mencari-Nya dengan tulus. Santa Odilia mengalami penyembuhan bukan hanya pada mata jasmani, tetapi juga mata batin. Hikmat ilahi membuka jalan agar kita melihat kebaikan Allah yang bekerja dalam setiap aspek hidup. Saudara-saudari terkasih, semoga kisah Santa Odilia menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus, menghadirkan terang, pengharapan, dan belas kasih di tengah dunia. Mari terus bertumbuh dalam hidup doa, memberi kesaksian, dan mewartakan kasih Tuhan melalui tindak konkret setiap hari. Jangan lupa membagikan vlog ini kepada keluarga, teman, dan lingkungan kita agar semakin banyak orang mengalami semangat baru dalam iman. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan Anda semua. Semoga melalui kisah Santa Odilia, Tuhan menganugerahkan kepada kita mata iman yang jernih, hati yang bersih, dan semangat pelayanan yang tak pernah padam. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.